Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast tentang kamu bareng gue. Seperti biasa, pasti kalian udah tahu ya. Dan di podcast kali ini mau ngebahas tentang prank. Ya, siapa sih yang nggak tahu prank? Mungkin di berbagai media sosial itu banyak yang upload ya, prank. Baik itu mungkin pranknya dari kalangan artis atau selebritis ataupun yang biasa-biasa aja kayak kita. Dan udah banyak juga prank misalkan yang jadi hantu ya, nakutin orang, jadi pocong, sempat viral, ngantuin orang di jalan gitu, gangguin dan lain-lain. Nah itu disebutnya video prank gitu. Atau ngejailin orang pas ketahuan prank gitu, kan sebel banget gitu kan. Nah ini sebetulnya gimana sih kalau dalam pandangan agama kita? Nah gimana jadinya kalau ngeprank orang itu boleh apa enggak sih? Ya ngeprank itu apa? Kayak bercanda gitu, ngerjain orang. Ya mungkin sahabat udah tahu ya, seperti biasa sebelum kita ngebahas, kita cari dulu asal usul dari prank ini. Mungkin kalau penting ini bisa dicatat ya. Kalau mau melakukan sesuatu, kita harus mencari tahu asal usulnya, bisa agar nanti bisa menyimpulkan boleh atau enggaknya. So, secara bahasa, prank itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti gurauan atau lelucon alias kelakar. Bisa jadi olok-olok. Kalau menurut kompasiana.com ya, ini dari Kompasiana. Biasanya ini konten yang disajikan berupa suatu adegan bohong atau setting serius ya. Jadi settingan dengan tujuan bikin si korban shock dan drop. Tapi ada ya yang sempat viral tuh. Ini bukan settingan prank sembako sampah misalkan ya. Nah ini bukan settingan lagi, ini udah menipu orang gitu ya. Kalau settingan biasanya ada kolaborasi dulu, ada kesepakatan dulu kita bikin ini gitu ya. Ntar klarifikasi. Kalau ini ibaratnya nggak settingan, itu langsung ngeprank orang ya, tanpa ada kontak terlebih dahulu atau kesepakatan terlebih dahulu. Dan tujuannya udah tercapai, misalkan bikin orang marah, terus nanti minta maaf tuh kamera prank, bahkan sampai ngetawain si korban. Yang udah kayak gimana ya, kalau menurut aku sih nggak tahu gimana nasibnya tuh korban, kasihan banget ya. Kadang kita juga emang lucu sih, cuman dari kelucuan itu kita kayak menari-nari atau tertawa di atas penderitaan orang yang bisa bikin geleng-geleng kepala. Dan gak jauh beda secara fakta, prank berarti ngerjain orang. Nah, jadi secara bahasa dan faktanya gak berbobot gitu sih. Berarti prank sebenarnya gak bermanfaat dong. Bermanfaat atau enggak ya? Bermanfaatnya mungkin orang mandangnya hiburan. Tapi hiburan dengan cara yang ya bikin orang kesel. Terus kenapa netizen suka banyak yang bikin prank? Dan demen kalau nonton video-video prank kayak gitu. Dan kalau ternyata ini gak bermanfaat, gue jadi mikir keras nih bro. Beneran, dipikir-pikir gak bermanfaat, tapi orang kok pada doyan nonton ya. Ada pro dan kontra sih di sana. Ya well, masalah prank jadi pro dan kontra di antara para netizen ya. Boleh atau enggak? Ada yang nggak setuju sama prank karena memberi dampak buruk. Ya kira-kira apa sih dampak buruknya ya dari prank ini? Kalau pranknya ekstrim pasti buruk ya gitu kan, ngejailin teman nih, mentang-mentang temannya ulang tahun gitu, diceburin ke sungai. Tahunya temennya tuh yang ulang tahun gak bisa berenang. Ya wassalam gitu ya, tamat hidupnya. Ya udah gitu pada sedih. Nah ini prank yang berujung kematian. Pertama, mungkin dari segi nggak ringan sih, bikin sakit hati nih. Yang inilah, yang belum sampai kematian nih. Pertama bikin sakit hati. So nggak cuma si doi yang bikin sakit hati ya. Oh iya, cie kayak punya doi aja nih. Tapi yang ngeprank juga nih, orang yang kena prank itu mungkin nggak tahu ya perasaan dia tuh kayak gimana nih. Jadi nggak percaya diri lagi. Kok bisa? Ya bisa lah. Coba misalkan urutin dari ngeprank, pasti bikin rencana dulu. Kira-kira bakalan ngeprank apa nih? Rencananya pasti sebagian besar adalah kebohongan atau 100% itu bohong. Lalu dengan kebohongan itu kita ngerjain orang
bikin korban ini jadi super shock dengan kebohongan yang kita buat. Misalkan ya, kalau kita mau ngeprank, kalau kita di posisi korban nih, mau nggak mau sih percaya lagi sama orang yang udah ngerjain kita. Udah mau dikerjain, tuh kamera kan, kita udah kesel gitu, mau marah gimana, itu kamera, ini prank. Ya ampun, terpaksa deh kayaknya tuh ketawa ya. Oh, kamera gitu ya. Waduh, gue di prank gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya ngeprank, padahal anjir gue dibohongin mungkin dalam hati ya, kalau mau berkata kasar seperti itu. Yang kedua, ngeprank orang itu bikin trauma dan juga parno yang berkepanjangan. Dan memang dulu sempat viral ya, video prank mistis mungkin ya, video prank pocong. Seorang cowok pura-pura jadi pocong dan temannya ngumpet sambil videoin. Dan situasi saat orang datang tuh, ada ibu-ibu ngeliat pocong gitu kan, sambil teriak-teriak karena ketakutan. Loh, gimana gak takut ya? Malam-malam lihat yang di TV-TV gitu ada nampak. Apalagi kena sama ibu-ibu ya. Apalagi kalau bulan Ramadan gitu ya. Ibu-ibunya kan malam tuh keluar tarawih atau gimana gitu, atau mau sahur gitu. Nah, jadi bikin trauma berkepanjangan. Tetapi kasusnya tuh nggak sampai di situ. Video prank yang viral itu ternyata disebar tanpa persetujuan si ibu-ibu ya. Jadi udah terlanjur kesebar, mau gimana lagi ya. Dan ibu itu menyatakan bahwa setelah kejadian itu masih deg-degan, ketakutan, kebayang-bayang sama pocong. Ya ampun ya. Jadi efeknya, dampaknya negatif lah. Yang ketiga, ini bikin bahaya pelaku ataupun korban ya. Jadi ngeprank itu berbahaya. Ini perlu digarisbawahi ya. Prank ternyata berbahaya buat si pelaku maupun korban. Lagi-lagi nih pernah ada pranker atau julukan buat seseorang pelaku prank yang pura-pura jadi suster ngesot buat ngagetin temannya. Dia sembunyi gitu kan di balik temannya di ruangan atau lift gitu ya. Kan sempat ngetren tuh, mungkin suster ngesot ya gitu kan. Apa-apa kalau di negeri kita itu netizennya suka niru gitu. Ya, di satu lift ada korban, terus datang seorang satpam. Waktu lift dibuka, sontak teman-teman yang pura-pura teriak-teriak ketakutan karena ada suster ngesot keluar dari lift. Dengan gagah berani, satpamnya langsung nendang suster ngesot ya. Jadi refleks gitu kan. Ya mau gimana gitu, dengar orang panik histeris, dikiranya ada gangguan gitu kan, atau penjahat. Kalau satpam kan emang tugasnya buat ngamanin gitu kan, namanya juga security. Nah, jadi kejadian ini seolah jadi bukti ternyata prank itu bikin bahaya ya buat pelakunya. Jadi kena batunya deh. Karena orang yang nggak tahu, misalkan ngeprank orang jadi pocong gitu ya. Ya masih mending itu sama ibu-ibu yang takut sama gituan. Coba kalau ngepranknya sama gue gitu ya. Enggak deh. Tapi gue beraniin diri lah kalau emang ada gitu, karena ya namanya juga misalkan mereka jin tuh gak akan sembarangan juga nongol gitu ya. Nah, jadi bisa jadi orang yang pura-pura. Ada juga yang mungkin berani malah langsung di ini ya, digebukin gitu. Oh, prank minta maaf gitu kan. Nah, itu juga bahaya. Malah pernah ada nih prank yang sampai ngerenggut nyawa. Duh, serem banget ya kalau udah sampai merenggut nyawa. Padahal sih niatnya cuman bercanda, hiburan doang. Kok sampai bikin orang meninggal dunia? Ya, ada yang jadi korban dari prank. Gimana jadinya? Seperti yang gue tadi sebutin ya di awal tuh. Gimana kejadiannya dalam rangka ulang tahun korban nih. Jadi si pranker ini ngiket si korbannya. Ini contoh yang berbeda ya, tadi contoh yang tenggelam. Ulang tahun ngiket si korban tuh di tiang listrik. Waduh, ini parah banget sih kalau sampai ngeprank kayak gini kan. Mentang-mentang ulang tahun kan, biasanya tuh kalau budaya anak-anak atau remaja di Indo itu ulang tahun gitu kan disiram air, terus ditimpukin tepung, telur gitu kan, sambil bilang happy birthday. Dan itu bikin mereka gembira, itu ceria ya. Gue gak tahu letak kegembiraan itu di mana gitu. Kalau sampai apa karena kepedulian teman-teman gitu mengingat ulang tahunnya, tapi dirayakan dengan cara seperti itu. Nah, ini kejadiannya si korban itu diikat di tiang listrik gitu kan. Ada apa nih? Mungkin main sekap-sekapan gitu, kayak penjahat dan pahlawan mungkin ya. Jadi kayak disekap kayak gitu mungkin. Jadi
si korban diikat di tiang listrik, habis itu disiram pakai air, dan logikanya air itu bersifat konduktor alias penghantar listrik, dan seketika korban yang tadi diikat itu tersengat listrik ya. Jadi gak kebayang ya, listrik dari tiangnya itu langsung ke bawah gitu, gak tahu berapa volt gitu ya. Gue juga sempat lihat ya, jadi hewan-hewan gitu kan yang kayak monyet atau apa gitu di jalur yang tiang listrik kan kabel biasanya 3 tuh langsung meledak gitu ya, udah gosong gak karuan. Kebayang gitu listrik dari atas langsung nyamber ya, karena ada kabel yang terkelupas pas disiram, nyamber deh. Nauzubillah ya kalau sampai seperti ini. Nah inilah akibat yang paling mengerikan dari sebuah bercandaan yang berlebihan, dan ini kejadiannya di tahun 2016 ya. Letaknya sih ini real ya, di Tangerang Selatan. Oke, yang keempat, berpotensi menjadi contoh untuk penonton. Nah, hal ini bikin kenapa kok konten prank itu menjamur? Ya dari situ orang nonton, habis itu ditiru, terus orang-orang pada bikin, yang nonton niru lagi. Nah, niru lagi, makin banyak deh. Nah, jadi makin banyak disebutnya apa ya? Kalau kasarnya kegoblokannya. Yang kelima, menyebarkan keburukan. Nah, udah jelas banget prank itu emang buruk ya. Buruk buat korban maupun pelaku. Anehnya aja sih kok yang buruk ya banyak yang share dengan dalihnya untuk hiburan, dan gak lucu lagi kalau sampai menyebabkan kematian. Apa itu yang diharapkan? Dan masih banyak dampak buruknya dari ngeprank ini ya, jadi mungkin itu yang bisa dirangkum di podcast ini. Tapi kita beralih ya, menurut pandangan Islam ini gimana sih ngeprank itu ya? Aduh, udah bahas-bahas tentang pandangan Islam jadi ini ya, agak berat nih, gimana nih? Soalnya urusannya dunia akhirat. Ya oke, sahabat, mungkin ada secara fakta dan logika dan pemahaman, prank ternyata nggak baik, berdampak buruk, berbahaya. Gimana sih kalau menurut Islam pandangannya kalau secara logika dan fakta pun? Ya jangankan secara agama ya, secara logika dan fakta tadi yang sudah disebutkan tuh, aduh udah gak benar gitu. Oke, kita kutip ya sabda Rasulullah SAW, celakalah orang yang berbicara kemudian ia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Celakalah untuknya, celaka untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan mungkin di zaman sekarang emang banyak ya konten-konten jokes atau candaan-candaan kayak gitu ya. Dan dari hadis ini sudah bahaya ya. Jadi sudah celakalah katanya, celaka sampai ini Rasulullah berarti larangan. Jadi sampai nyebutin kata celaka itu 3 kali ya. Jadi suatu peringatan kalau sudah 3 kali ini itu sangat ditekankan. Kemudian di hadis yang lain, dan barang siapa yang membuat ataupun mempelopori perbuatan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengannya dosa-dosa yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosanya sedikit pun. Nah bro and sis, dari 2 hadis ini udah jelas banget nih, orang-orang yang berbohong, berbuat buruk, mempelopori perbuatan, ingin diketawain, ingin mencelakakannya, jadi kecelakaan baginya. Nah ini mencelakakan dan juga kecelakaan baginya, dosa bagi mereka dan juga dosa bagi orang-orang yang mengikutinya. Jangan sampai deh kalau kita ngerasa gak masalah sih dapetin kecelakaan dan dosa hanya untuk bercanda, permainan, dianggap hiburan, atau mungkin guide viewers atau subscriber demi meraih pundi-pundi untuk pribadi. Nah ini kecelakaan ya emang. Dan daripada dapetin kecelakaan dan juga plus dosanya untuk masalah duniawi yang penuh nafsu, keegoisan, yang mending kita kuikan untuk mendapatkan pahala. Kita akan selamat di dunia dan di akhirat dengan memposting dan sharing-sharing kebaikan, bukan memposting keburukan untuk diikuti orang-orang yang menontonnya. Apalagi keburukan yang menjadi hiburan. Dan kasihan deh ya, yang ngerasa ngehibur malah ngikutin buat bikin hal-hal yang serupa, jadi ikutan dosa sampai dibebankan kepada pelaku awalnya. Oke, sampai di sini dulu podcast tentang kamu. Jangan lupa jika menurut kamu ini bermanfaat, silahkan di ini ya, di like, di share dan lainnya. Jangan lupa support juga channel ini biar cepat berkembang dan memberikan obrolan-obrolan ataupun hal-hal yang menarik. See you next time di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.